Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Ogi. Dan di video kali ini kita akan ngebahas atau nge-review sebuah lensa murah tapi performa oke, yaitu lensa 7 artisan 25mm f1.8. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a Ya baik, sebelum videonya dilanjut aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik video ini, apalagi nonton sampai habis. Gak usah lama-lama, let's get started. Impossible! Oke, mungkin kita mulai dari harganya ya. Aku beli dengan harga sekitar, mungkin di tempat kalian akan berbeda, tapi di sini aku ngegunain Shopee dengan harga Rp770.000 untuk tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya itu harganya lumayan tinggi, jadi udah agak turun ya. Langsung aja kita unboxing. Biasanya seperti ini nih. Aku beli karena kamera aku APS-C, beli yang APS-C yang 25mm f1.8. Sini juga tertera spek-speknya f1.8. Tentunya juga mereknya 7 artisan. Keren kan? Untuk kemasannya kita buka. Di atasnya kita dapat kitab-kitabnya, buku petunjuk bahasanya Cina, sama kartu garansi. Spek-speknya ada di sini. Focus ring, focal length, depth of field, skull, aperture ring, aperture indication, lens mount. Semuanya lengkap di sini. Tinggal dipelajari aja. Lalu di atasnya ada busa untuk pelindung. Nah, ini lensanya nih dibungkus. Di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Kita buka. Wow, dari plastiknya aja udah ada mereknya tuh. Emang proper banget deh kemasannya. Kesan pertama pas aku megang ini agak berat. Emang terbuat full metal. Kita dapetin lens cupnya yang bawah sama yang atas full metal ini untuk memasukkan ke kamera. Nah, yang atas ini untuk fokus dan yang bawah untuk aperture 1.8 sampai 16. Lensa ini memiliki 12 diafragma blades sehingga dapat meng-highlight foreground dan background foto dengan maksimal. Lensa ini juga mampu memberi efek bokeh yang berkualitas, mampu membuat background lebih blur sehingga objek utama menjadi fokus. Lensa ini adalah lensa yang sekarang aku pakai nih. Tuh, kalau kayak gini emang nggak bisa autofocus, jadi tetap fokusnya di sini. Aku setting di sini nih. Untuk belakang juga lumayan bokeh karena f1.8. Jarak focal length-nya juga bervariasi dari yang 25mm yang sekarang aku pakai. Ada juga yang 35mm, ada juga yang 50mm, dan banyak yang lainnya. Lensa yang bisa kompatibel dengan berbagai merek kamera. Yang sekarang aku pakai Canon, juga bisa buat Sony, juga bisa buat Nikon, bisa juga buat Leica, juga bisa buat Micro Four Thirds, Fujifilm juga bisa. Kita masuk ke kelebihannya yang aku suka ya. Kelebihan yang pertama adalah ringan, mudah dibawa. Karena ukurannya yang compact, kecil, itu bisa buat kita tidak memakan tempat saat kita bawa di tas ataupun di saku sekalipun, itu oke untuk dibawa. Yang kedua, desainnya kokoh berbahan metal. Nah, di sini karena full metal, itu pas kita pegang itu klek banget, itu mantep betul, premium banget rasanya, nggak kayak lensa-lensa murahan gitu. Dan yang ketiga, hasilnya tajam. Buat teman-teman yang mau lihat hasilnya, tuh dilihat di video yang ini nih. Saat lebaran kemarin itu ngegunain lensa ini nih, 7 artisan 25mm f1.8. Dan yang selanjutnya yaitu harganya terjangkau, nggak kayak lensa-lensa yang mahal juta-jutaan gitu kan, habisin kantong. Nah, ini lensa terjangkau banget buat pemula kayak aku ini. Lalu yang terakhir, ring bukaannya itu bukan pakai klik ya, jadi pas kita mau bikin video itu nggak ada bunyinya masuk ke kamera, enggak. Jadi halus aja pas kita putar. Selain kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Nah, menurut aku di sini ada kekurangan yang ya sedikit ngeganggu lah ya. Kekurangan pertama yaitu manual fokus. Nah, buat yang nggak pernah main manual fokus atau nggak suka, ini kayaknya nggak cocok buat teman-teman yang kayak gitu. Agak sedikit ribet lah ya untuk manual fokus. Kita masih lupa-lupa memuterin ring fokus atau ring aperture. Kita suka lupa, kebalik dan lain-lain. Akhirnya ya kehilangan momen. Jadi kurang cocok buat teman-teman yang sukanya serba instan. Tapi menurut aku sendiri
nggak banyak waktu lama, teman-teman bisa beradaptasi dengan yang saya ini nih. Jadi lebih enak, lebih smooth, lebih tahu feel-nya. Jadi kemampuan motret teman-teman juga bakal diasah dengan manual fokus ini. Kalau teman-teman agak kesulitan dengan manual fokus, di pengaturan kameranya sendiri bisa digunakan yang namanya fitur picking focus atau magnifier focus atau juga continuous shooting. Jadi itu akan membantu teman-teman yang agak kesusahan. Ya aku sendiri juga masih pakai manual fokus picking. Jadi ada tanda merah di situ. Jadi kita bisa tahu pas itu udah fokus atau belum itu kan. Kekurangan yang kedua juga ada yang namanya vignetting. Di pas kita foto landscape itu agak sedikit vignetting di sebelah kanan atau kiri lah ya, vignetting yang cukup. Tapi untuk teman-teman yang emang suka vignetting itu nggak masalah ya, malah kelihatan lebih beda gitu, lebih unik itu. Aku sendiri juga sering pakai vignetting karena emang bikin foto itu lebih fokus aja, lebih keren. Kekurangan yang ketiga yaitu nggak cocok untuk foto yang bergerak. Jadi kita kewalahan karena yaitu tadi manual fokus. Pas kita mau ngambil objeknya gerak, kita mau fokusinnya aja susah. Jadi enaknya itu pas kayak gini nih, still object. Akunya diem, fokusnya tetap di sini, kita ngobrol aja, bokehnya dapat dan harganya murah ya. Cocoknya untuk still object, nggak cocok untuk yang bergerak. Nah, yang terakhir nih yang aku baru nyobain di keadaan lumayan banyak cahaya gitu. Kalau diarahkan ke yang sumber cahaya objeknya, itu terjadi yang namanya itu lumayan jadi putih, gambar itu putih, overexpose, hampir mendekati seperti itulah. Jadi usahakan buat cek dulu cahaya sebelum kita menekan tombol shutter. Nah, berikut ini adalah tes foto dan video hasil lensa 55mm f1.8. Ya, segitu aja video dari aku. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Aku Ogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.